Sungguh kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu Tuhan pulihkan segala sesuatu. Amin. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari setiap kita yang memerlukan Tuhan dalam setiap hidup kami, sekali lagi katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih-Mu Tuhan, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Oh, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Oh, keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru Tuhan? Ya Tuhan, saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu Tuhan, Kau yang sanggup menolong kami. Pulihkan segala sesuatu. Mari kita bangkit berdiri saudara, sambil katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami
tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kami lakukan sia-sia. Baik itu beribadah kepadamu, melayani Engkau. Kami percaya ketika Tuhan datang, Tuhan membawa upah bagi orang-orang yang bertekun, bagi orang-orang percaya yang tidak mengundurkan diri, bagi orang-orang yang melayani Engkau dengan setia. Ketika Engkau datang kembali, Engkau akan membawa upah bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Terima kasih, Roh Kudus, tolong kami dalam mendengarkan firman Allah. Urapi kami, kuduskan kami, agar setiap kata firman Allah menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama dengan istri saya sampaikan salam. Tuhan semua berkati kita. Hari ini kita di dalam pendalaman Alkitab dengan tema Tuhan datang membawa upah. Ya, ketika Tuhan kembali pada kali yang kedua, itu banyak upah yang dibawa bagi orang-orang yang percaya kepada Dia dan tekun menantikan kedatangannya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6 sampai ayat selanjutnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua tidak dengan tangan kosong. Selain Dia mengambil kita untuk diberi tempat yang sudah Dia sediakan, ya, tetapi juga Dia datang dengan membawa banyak upah. Ya. Ayat 6 Wahyu 22. Lalu Ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Ya. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, ya, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya, ya, apa yang harus segera terjadi. Ya. Itu tema di atas itu, kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini perkataan ini tepat dan benar. Ya, tidak ada yang salah dari firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, dan di kitab Wahyu ini pun perkataan ini tepat, benar, dan Tuhan Allah sudah memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan pada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nah, itu ada upah bagi orang yang menuruti, bagi orang yang mentaati. Ya, jadi kalau kita nurut, taat kepada Tuhan, itu tidaklah sia-sia. Lanjut. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ya. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya,
Aku tersungkur di depan kaki malaikat Ya. yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku Ya. untuk menyembahnya. Ya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, Ya. para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Ya. Sembahlah Allah. Sembah Allah. Terus. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, Ya. sebab waktunya sudah dekat. Nah, waktunya sangat dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terus. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya. Terus. Sesungguhnya aku datang segera. Nah, ini kedua kali di Wahyu 22 ayat 6 sampai terakhir itu. Ini kali kedua Tuhan berkata, aku datang segera. Ya, terus. Dan aku membawa upahku Nah. untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan datang dengan membawa upah dan membalaskan setiap orang menurut apa yang orang itu buat. Lanjut. Aku adalah Alfa dan Omega, Ya. yang pertama dan yang terkemudian, Ya. yang awal dan yang akhir. Terus. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Terus. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, Ya. orang-orang sundal, Ya. orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, Ya. dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat 18 sampai dengan 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Ya. maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Terus. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Ya. maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan Ya. dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab. Firman Allah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Itu kerjanya nabi palsu, kerjanya antikris. Ya, menambah dan mengurang. Itu sebabnya orang Kristen harus belajar membaca, harus belajar mengetahui apa kehendak Tuhan, perkataan Tuhan. Mulailah kita membaca dan membaca. Ya, terus. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya. ya, aku datang segera. Nah, ini ketiga kalinya Tuhan berkata, aku datang segera. 3 kali itu meneguhkan. Ya, kalau 2 kali itu sudah kuat bahwa memang Tuhan datang segera, secepat-cepatnya. Maka ketiga kali itu meneguhkan bahwa Tuhan itu akan datang segera. Terus. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ya. Saya mau baca sekali lagi ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, puji Tuhan. Yang pertama Tuhan katakan berbahagia orang yang menuruti, orang yang mentaati perkataan yang dinubuatkan Tuhan. Ya, berbahagia orang yang melakukan itu. Hari-hari ini, hari-hari zaman akhir, dunia sedang mengalami krisis. Ya, pencobaan-pencobaan. Ekonomi, keuangan sedang mengalami keguncangan, resesi, ya, ekonomi di mana-mana. Ya, itu berarti kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tanda-tanda zaman dinyatakan melalui Alkitab dan kita bisa melihat keadaan itu hari-hari ini. Kita perhatikan. Jangan kita acuh tak acuh dengan situasi. Ya, kita bisa lihat, saudara mungkin bisa menonton televisi,
mendengarkan apa yang disiarkan oleh televisi, ya, tahu segala sesuatu yang akan terjadi dengan dunia. Di Indonesia saja ini kita bisa banyak belajar tanda-tanda zaman tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang tidak lama. Nah, di dalam ayat yang ketujuh ini, berbahagia orang yang menuruti, ya, dikatakan berbahagia orang yang menuruti perkataan nubuat. Kepada jemaat Philadelphia dalam Wahyu 3 ayat 10 dan 11, tolong dibaca. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan aku. Tekun menantikan. Jadi kita ini sekarang dalam akhir zaman diminta oleh Tuhan bukan hanya mendengar firman. Mendengar firman itu sudah senangkan hati Tuhan. Ada banyak orang mau diberkati Tuhan. Ada banyak orang mau dipelihara Tuhan. Mau diberkati kerjaannya, usahanya, sekolahnya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya diberkati. Ya. Kalau saudara mau diberkati, tidak keluar dari firman Tuhan. Baca Alkitab, belajar Alkitab, merenungkan dan melakukan. Nah, bagaimana kalau orang itu jarang pergi ibadah, jarang dengar firman? Tentu tidak mungkin dia tahu bagaimana caranya Allah memberkati. Jadi dia bekerja dengan susah payah, dia ingin menjadi orang yang diberkati, punya kelebihan uang, punya kelebihan apa segalanya, tapi tidak dapat. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya. Ya, kalau ada orang mau diberkati Tuhan, datang dengar firman. Datang beribadah, beri hidupmu dipimpin Roh Kudus, ya, terembusi apa menjadi halangan untuk pergi ke tempat ibadah kita. Ya, dikatakan di situ jemaat Philadelphia, sekali lagi dibaca Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Ya, karena engkau menuruti firman-Ku. Ya, terus. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi jemaat Philadelphia ini menuruti firman, maka dia mendapatkan upah. Apa itu? Banyak sekali. Ya, dikatakan maka aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan akan datang seluruh dunia. Kalau kita baca lagi ayat 11 itu, sekali lagi Tuhan tegaskan kepada kita, aku datang segera. Nah, aku datang segera. Terus, peganglah apa yang ada padamu, ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini sudah keempat kalinya kita dengar Tuhan berkata, aku datang segera. Pegang apa yang ada pada engkau, setia, agar jangan orang ambil mahkotamu. Pelayananku ini aku kerjakan dengan baik, aku kerjakan dengan tanggung jawab, aku mengerjakan dengan kasih. Maka Tuhan katakan, itu mahkota akan dihadiahkan kepada engkau. Tapi kalau engkau tidak setia, kau kasihkan kepada orang pelayananmu, maka Tuhan memberikan mahkotamu kepada orang lain. Ya, jadi kepada jemaat Philadelphia Tuhan janji bahwa Tuhan akan melindungi dan memberkati. Ayat 8 dari Wahyu 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, ini orang kecil, jemaat kecil, kekuatan tidak seberapa. Kekuatan ekonominya, keuangannya tidak seberapa. Orang-orang yang melayani pun tidak seberapa. Tapi apa yang menjadi kelebihannya adalah menurut, taat. Lanjut dibaca. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Orang ini tidak menyangkal nama Tuhan. Ini penting sekali. Ya, jadi pentingnya kita ini mendengar firman Tuhan,
baru menjadi pelakunya. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan diberkati. Beberapa waktu saya katakan, banyak orang minta, doakan saya supaya saya bisa dapat pekerjaan. Doakan saya supaya usaha saya diberkati. Doakan saya supaya saya bisa lulus sekolah dengan baik. Tapi doa itu juga tidak akan ada apa-apa hasilnya kalau orang yang didoakan itu tidak mempunyai reaksi atas maunya Tuhan. Dengarkan firman, lalu lakukan. Maka berkat itu datang. Perlindungan Tuhan turun atas hidupmu. Upahmu ada. Ya. Jadi mendengar itu penting. Bukan tidak penting. Ya, datang dengar firman Tuhan. Oh, begini caranya saya menjadi orang yang diberkati. Begini caranya saya mendapatkan perlindungan Tuhan. Begini caranya. Doa saya dijawab. Mesti dengar firman dulu. Nah, kalau kita tidak mau ke gereja, tidak mau menghadiri ibadah, tidak suka beribadah, lebih suka di rumah nonton film Korea. Ya, buka HP, video. Ya. Apa berkatnya? Tidak ada. Tidak ada. Sebab kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati. Nah, Alkitab mengatakan mendengar lalu kita menuruti perkataan kitab nubuat yang dinubuatkan Tuhan. Baru kita diberkati oleh Tuhan. Ada upah. Ya. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ya. Ingatlah hal ini. Ingatlah hal ini. Nah, dengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat dengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan komentar dulu. Ya. Terus. Dan juga lambat untuk marah. Jangan cepat marah, tersinggung. Kalau disinggung oleh firman Tuhan, dinasihati. Nah, terus. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia seperti itu tidak mengerjakan kebenaran. Ya, terus. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya. Dan terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, ya. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Nah, ini bukan hanya mendengar. Kalau baca temanya di atas itu pendengar dan pelaku. Tolong dibacakan temanya. Pendengar atau pelaku firman. Pendengar atau pelaku. Mendengar itu sudah baik, langkah awal. Ya, langkah berikutnya lakukan apa yang kita dengar. Terus. Dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita dengar tapi tidak melakukan, menipu diri. Nanti keluar, pulang sampai di jalan, lupa apa tadi yang saya dengar. Ya. Terus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ya. Dan tidak melakukannya, ya. Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, ya. Yang sebenarnya di depan cermin. Nah, firman Tuhan itu juga kaca, cermin. Oh, ini salah saya, ini kekurangan saya. Kayak kita kalau berdandan, kita menghadap cermin. Ya, oh ini ya masih ada kotorannya di muka. Ya dihapus, dicuci. Itu firman. Saya percaya orang yang suka berkaca firman selalu mau suka memperbaiki hidupnya. Sampai nanti satu waktu tidak ada cacat. Ini firman. Kapan kita bisa sampai seperti itu? Kalau kita menjadi pendengar tapi juga pelaku. Menurut. Kalau kita tidak menurut, walaupun kita dengar firman juga tidak ada artinya. Jadi dengar firman, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka segala berkat akan turun atas hidupmu. Segala berkat. Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Ya, Ulangan 28 ayat 1.
Silakan dibaca. Itu kalau diteruskan sampai ayat yang ke-14, itu 14 macam berkat yang luar biasa itu. Ya, Ulangan 28 ayat 1 dimulai. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik, jadi kita mendengar juga dengan baik-baik. Ya, jangan menghayal. Jangan sambil membaca kiriman berita dari HP. Makanya saya seringkali bilang hati-hati. Engkau boleh baca Alkitab di HP, engkau juga boleh mencatat, tapi hati-hati. Cuma itu yang kita lakukan. Jangan lewat. Kalau lewat membaca HP harus balas lagi. Itu tidak bisa mendengar baik-baik. Ya, dibaca terus. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah, melakukan dengan setia, bukan hari ini saya taat, besok tidak taat. Tapi setia melakukan. Terus. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, engkau akan jadi kepala, tidak jadi ekor. Terus. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat. Banyak sekali itu, segala berkat. Tuhan akan mengangkat kita dari tidak ada menjadi ada. Ya, dari bawahan menjadi kepala. Ya, terus. Dan menjadi bagianmu. Ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Diberkatilah engkau di kota. Diberkati di kota Manado. Diberkati engkau di kota Jakarta. Di mana saja engkau pergi. Ya, terus. Dan diberkatilah engkau di ladang. Ya. Diberkatilah buah kandunganmu. Ini janji Tuhan buat buah kandungan. Siapa itu buah kandunganmu? Anak-anakmu, cucu-cucumu. Itu dari orang tua. Anak cucunya diberkati. Ya, terus. Hasil bumimu. Hasil bumi. Dan hasil ternakmu. Hasil ternak. Yakni anak lembu sapimu. Dan kandungan kambing dombamu. Anak kambing domba. Sampai binatang-binatangmu beranak-beranak. Ya, kalau punya anjing 1 ekor, ya akan jadi 2 ekor. Selanjutnya seperti itu. Lembu sapi, itu kekayaan. Ya, terus ayat 5. Diberkatilah bakulmu. Diberkati bakulmu. Dan tempat adonanmu. Tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Ya. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, dan selanjutnya saudara akan baca ya sampai ayat 14 itu 14 macam berkat. Kalau kita melakukan menurut, makanya Tuhan datang dengan membawa upah. Ya, berupahnya di dunia, nanti juga ada upah yang Tuhan bawa. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan kitab nubuat ini. Berbahagia. Jadi bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Kembali ke Yakobus 1. Ya. Yakobus 1 tadi. Baca sekali lagi ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ya, ingatlah hal ini. Ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat-cepat dengar artinya peka, menangkap maunya Tuhan. Apa ya maunya Tuhan dalam hidup saya? Terus. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Jangan terlalu komentar. Bosan ini, berulang diajari. Ya, marah lagi, tersinggung lagi. Kalau kita tersinggung, itu berarti ada sesuatu memang yang keliru. Kalau firman disampaikan kita tersinggung, memang betul. Ya, kalau saya umpamakan firman Tuhan itu seperti obat. Kena luka, pedas itu. Berarti ada luka. Kalau sudah tidak ada luka, dikasih obat yang pedas pun tidak akan pedas. Tangannya tidak akan pedis. Dia tidak akan, nah, misalnya dikasih yodium, ya siram. Tangan saya memang tidak luka, mau pedis apa?
gak ada apa-apanya. Tapi kalau kita kena firman Tuhan, pedis itu, tersinggung kita, itu berarti turun ke bawah, rendahkan dirimu, periksa. Tentu ini ada salah saya Tuhan. Maka orang ini akan diberkati. Jangan tersinggung. Ya, karena Tuhan menegur, Tuhan menasihati kita dengan maksud yang baik, supaya nanti kalau dia datang kembali, kita penuh dengan upah. Ya, baca terus. Dan juga, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya. Dan juga lambat untuk marah. Jangan marah, jangan tersinggung. Ya, justru hamba Tuhan yang baik, dia memberikan ajaran yang benar. Ya, bukan ajaran yang menina bobok, ya, mengenakan telinga. Justru hamba Tuhan yang baik itu mengajar yang benar, pengajaran yang sehat. Imam-imam yang benar itu mengajarkan kebenaran firman, dan orang mencari pengajaran lewat bibirnya. Ya, jangan salah mengerti. Ya, oh ini membuat malu saya, masa saya terus digempur. Tidak. Imam yang benar pada zaman perjanjian lama itu dikatakan mereka itu mengeluarkan pengajaran yang benar, dan orang mencari. Ada waktunya orang mau diajar itu, mau suka dengar, tapi tidak ada lagi firman. Sekarang ini waktunya, ya. Baca terus kita. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, Ya. dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut, Ya. dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kalau firman itu menyatakan ada yang kotor, buang. Dibuang, tinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan itu kotoran-kotoran di hati, sampah-sampah, karena hati ini sumbernya dosa. Dari hati timbullah dosa-dosa macam-macam. Kalau dosa ini, hati ini dibersihkan, firman itu tertanam. Jadi sebelum bisa tertanam, buang dulu sampah-sampah itu, baru tertanam. Ya, lanjut. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Nah, pelaku melakukan firman Tuhan. Terus. Dan bukan hanya pendengar saja. Bukan dengar saja. Terus. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Iya, kamu menipu diri. Ya. Terus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, Nah, kalau suka dengar saja dan tidak melakukannya, tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, jadi kesempatan dengar firman itu berkaca. Jadi apa salah saya, apa kekurangan saya, Tuhan tegur saya, nyatakan Tuhan. Dengan rendah hati, ini orang diberkati. Rohani diberkati, jasmani pun diberkati. Tadi kita sudah baca Ulangan 28. Engkau akan menjadi kepala, tidak jadi ekor. Segala berkat datang kepada engkau. Buah kandungan semua diberkati. Ya, lanjut. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, kalau tidak jadi pelaku, firman itu dilupa. Ditanya, tidak tahu. Apa ya? Nah, terus. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, Ya. dan ia bertekun di dalamnya. Ya. Jadi bukan hanya mendengar, Bukan untuk hanya melupakannya, mendengar. Terus. tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh melakukan. Maka Tuhan Yesus datang dan katakan, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat. Ya, terus. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya, berbahagia oleh perbuatan. Sekian, terima kasih.
Makanya Tuhan datang dikatakan berbahagia orang yang menuruti perkataan nubuat. Ya, jadi orang itu jadi bahagia. Coba kalau saya diminta Tuhan berdamai dengan seseorang, tapi saya tidak mau berdamai, bahagia tidak? Tidak. Ayo pergi berdamai. Kamu itu harus berdamai dengan dia. Kamu menyinggung. Nah, kita tidak mau berdamai. Bahagia tidak? Tidak. Orang yang bahagia itu hatinya plong. Saya melakukan firman Tuhan. Bahagianya luar biasa. Tidur nyenyak. Hati tidak menuduh. Yang menuduh kita siapa? Setan. Oh, kamu itu cuma dengar, tak pernah melakukan. Ya, itu iblis. Iblis itu bapaknya penuduh. Tuhan tidak pernah nuduh, Tuhan itu mengingatkan. Ayo, jadi pelaku. Kamu akan berbahagia oleh karena apa yang kau lakukan. Di dalam kitab Wahyu ini ada 7 kali perkataan bahagia. Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Kitab Wahyu adalah kitab kebahagiaan. Siapa bilang kitab yang tidak baik untuk dibaca? Siapa bilang kitab yang mengerikan? Tidak, kitab yang membahagiakan. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan, Ya. dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, Ya. dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Wahyu 1 ayat 3, bahagia yang membaca, yang mendengar. Terus menuruti, baru lengkap kebahagiaan. Tapi di dalam Wahyu 22 ayat 7 tadi, tidak dikatakan kesempatan ada untuk mendengar, kesempatan ada untuk membaca. Sudah tinggal menuruti. Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah tidak ada untuk membaca lagi sekarang. Sekarang ini waktunya masih membaca. Sekarang ini waktunya masih boleh mendengar. Gunakan waktu itu. Ya. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, Ya. Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ini suara dari sorga. Orang yang mati dalam Tuhan berbahagia sejak sekarang. Sebab dia akan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan pertama. Dan mereka juga akan memerintah sebagai raja bersama Tuhan. Mati dalam Tuhan. Jangan mati di luar Tuhan. Mati dalam perdamaian. Ya, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Mati dalam Tuhan. Bahagia. Ya. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Aku datang seperti pencuri. Jadi Tuhan nanti datang itu mendadak. Tidak seorang pun tahu kapan dia datang. Lanjut. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Berjaga-jaga, memperhatikan kelakuan hidup kita. Jangan pikir orang lain saja. Kalau saya gembala ya memang mengawasi domba-domba. Ya, kita perhatikan hidup kita. Ya, berjaga-jaga. Pakaian ini kotor. Cuci cepat, kena noda. Nah, ya, berjaga-jaga. Menjaga pakaian. Hidup ini dijaga. Hari Minggu saya makan di satu tempat rumah makan. Tangan saya lengan panjang, jadi ada ambil makanan, kena makanan kotor. Saya tidak biarkan, nanti tunggu selesai makan baru saya bersihkan. Khawatir tidak mau hilang. Apalagi kalau pakaian putih. Ya. Jadi saya cepat-cepat pergi wastafelnya, cuci sampai sudah hilang. Saya kasih lihat istri saya, sudah hilang toh? Sudah. Jangan simpan-simpan cacat ini.
Jangan simpan-simpan sayang-sayang yang kotor dari hidup kita. Beri Tuhan basuh hidup ini. Sebab Tuhan datang segera. Ya. Sekarang Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kalau kita bisa masuk pesta kawin anak domba, berbahagia. Luar biasa. Terus katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan ini bukan bohong. Ini perkataan yang benar. Dari siapa? Perkataan-perkataan dari Allah. Iya, perkataan dari Allah. Ya. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia Ya. yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi Tuhan ini janji kebahagiaan. Ya, bukan susah, terus susah, menderita. Tidak, kebahagiaan. Baca terus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, Ya. tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Itu orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Semua orang akan mati satu kali. Tapi memang juga ada orang hidup sampai Tuhan datang. Kalau saya tanya, saudara mau hidup sampai Tuhan datang, semua angkat tangan. Tidak ada orang mau mati dalam Tuhan. Ya, betul ya? Iya. Mau hidup sampai Tuhan datang, semua pasti angkat tangan. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Jadi orang Kristen, ya gampang-gampang susah. Percaya saja selamat. Ya. Tapi kalau saudara diberi hidup, mengerjakan keselamatan, tidak mudah. Rasul Paulus berkata dalam Filipi, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hargai itu keselamatan yang diberi. Ya, jadi tidak mudah jadi orang Kristen. Siapa bilang mudah sekali untuk selamat? Tidak. Tuhanku Yesus, Tuhanmu saudara, mati di kayu salib tidak mudah. Tidak mudah, sengsara. Sampai tidak sanggup lagi pikul itu salib. Betapa beratnya dosa manusia seisi dunia. Jadi masuk surga, kita ini cuma percaya, tapi Tuhan Yesus memikul dosa kita, tidak gampang. Hargai keselamatan, hargai yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bahagia. Ya, oh bahagia kalau pangkat saya naik, bahagia kalau saya punya banyak uang, belum tentu. Banyak orang kaya, punya pangkat tinggi, jadi menteri, jadi apa, tidak bahagia. Tidak bahagia, belum tentu. Jabatan kita di dunia belum tentu membahagiakan, banyak pusingnya malah. Ya. Wahyu pasal 22 ayat 7 tadi saya baca sekali lagi. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi 7 kali kebahagiaan ini saja kalau kita turuti 7 kali 7, angka 7 sempurna. Kebahagiaan yang Tuhan berikan itu kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan di dunia itu semu. Alkitab mengatakan di dalam tertawa hati pun bisa merana. Ada orang ketawa, ya, masuk di Facebook, Instagram, foto ketawa, kayaknya gembira, tapi hati bisa merana.
Ya. Jadi di dalam tertawa pun hati bisa merana. Ada ayatnya itu. Ya. Di dalam tertawa hati bisa merana. Jadi kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang benar itu tadi, kalau kita mau alami 7 kali perkataan bahagia. Lakukan itu. Turuti itu firman Tuhan. Maka kita akan bahagia. Membaca saja itu bahagianya. Oh ternyata ada begini bahagianya ini. Oh ternyata Tuhan saya sudah melakukan itu. Oh ternyata. Bahagia. Tapi kalau mau membaca, berdoa dulu, Tuhan tolong saya. Bukakan firman-Mu, beritahu saya isi hati-Mu Tuhan. Ya, makanya Raja Daud bangun pagi-pagi sekali buta, bangun pagi-pagi buta Raja Daud, kata Mazmur. Merenungkan firman, membaca firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena Raja Daud menganggap firman Tuhan itu lebih dari ribuan keping emas dan perak yang dia punya. Karena itu dia bangun pagi-pagi membaca. Firman Tuhan lebih daripada ribuan keping emas perak. Ya, ada ayatnya dikatakan dalam Mazmur bagaimana Raja Daud bangun pagi-pagi. Dia membaca. Ya, dia merenungkan firman Tuhan. Nah, kita ini bangun pagi tidak melakukan itu. Ya, bagaimana bisa bahagia? Ya. Raja Daud bangun pagi. Ya. Dia bangun, lihat rupa Allah. Coba kita baca dulu ini. Mazmur pasal 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Iya. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Iya, Raja Daud bangun pagi, memandang Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca. Itu diceritakan. Kalau aku pagi-pagi membaca firman, membaca, merenungkan, melakukan, berbahagia oleh karena perbuatannya. Ya. Kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara akan menemukan Tuhan mengatakan Raja Daud itu dia punya hak penghargaan pada firman lebih dari ribuan keping emas perak. Tapi kadang-kadang membaca saudara mesti doa dulu. Ini kan biasa tertutup, terbateri. Ya. Tapi saya percaya akhir zaman ini dekat Tuhan datang, firman itu justru dibuka. Ini akhir zaman. Waktu Daniel diberi penglihatan, Tuhan bilang, Daniel, meteraikan kunci. Dari zaman Daniel sampai akhir zaman. Akhir zaman nanti banyak orang menyelidiki dan akan dibuka. Sekarang kita ada di akhir zaman. Saya percaya Tuhan membukakan isi hatinya, firman-Nya kepada kita supaya kita selamat. Kita mendapatkan upah. Baca Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, Ya. sembunyikanlah segala firman itu, Ya. dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya. Banyak orang akan menyelidikinya, Ya. dan pengetahuan akan bertambah. Ya. Pengetahuan akan bertambah. Orang menyelidiki. Ya, dikatakan ayat 9 dan 10, tolong dibaca. Tetapi ia menjawab, Ya. pergilah Daniel, Pergi Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi tersembunyi dan termeterai Termeterai sampai akhir zaman. sampai akhir zaman. Jadi sekarang kita ada zaman akhir. Kenapa Pak John Joseph selalu bicara kedatangan Tuhan? Kenapa kita berbicara tentang Yerusalem baru? Kenapa kita harus berbicara tentang kedatangan Tuhan? Karena kita berada di ambang kedatangan Tuhan yang sangat mendekat.
Lebih baik kita belajar itu daripada kita belajar yang cuma ingin senang. Tadi saya sudah awali, ada orang suka diberkati, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana diberkati. Ini sumber berkat. Baca. Ya, berbahagia orang yang membaca. Apalagi kalau sudah dibuka oleh Tuhan, tidak dimenterikan lagi. Baca terus sampai ayat 10. Banyak orang akan disucikan Ya. dan dimurnikan dan diuji. Ya, Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. ya, Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. ya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, orang bijak. Siapa orang bijak? Orang bijak itu mendengar dan menuruti. Bahagia. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, Ya. yang Terus, hidup menurut Taurat Tuhan. ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, Ya. yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang Ya. ditunjukkannya. Ini orang yang menurut. Berbahagia orang yang menuruti perkataan kitab nubuat. Terus, Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu ya, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. ya, Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. ya. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah, orang muda perlu dengar firman supaya kau jaga kelakuan dari muda itu bersih. Terus, Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. nah jaga firman itu menjaga kita. Jangan bosan. Ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, Firman-Mu tidak akan kulupakan. tidak pernah aku lupakan. Setiap kata firman lebih daripada ribuan keping emas perak, kata ayat 72 dari Mazmur 119. Tolong dibaca. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, Ya, lebih daripada ribuan keping emas dan lebih perak. dari ribuan keping. Makanya kalau orang mau diberkati, dengar firman. Kalau tak ke gereja, kapan diberkati? Pak pendeta doa. Pak pendeta sudah doa sampai kepala dibawa. Berkati orang ini Tuhan, berkati orang ini. Tapi berkatnya tidak nyampe. Bagaimana caranya beroleh berkat? Datang kepada Tuhan. Hadiri ibadah, dengarkan firman Tuhan, lakukan itu, maka engkau akan diberkati. Segala macam berkat akan datang kepada engkau. Kalau berkat yang rohani, berkat yang di surga itu, tempat kediaman kita di sana disiapkan Tuhan. Itu saja yang sudah diberikan, apalagi cuma berkat di dunia. Gak ada apa-apanya. Ya, jangan sayang harta saya ini simpan-simpan. Kalau engkau dipanggil pulang Tuhan, tidak ada siapa yang punya harta itu. Engkau pegang terus, tidak bisa. Kasih anak, ada anak. Ya sudah, anak istri. Bisakah dia urus? Bisa? Belum tentu. Makanya didik anakmu dari sekarang. Hargai itu warisan orang tua. Ya, orang tua tidak selamanya ada pada kita. Ini betul ya? Tidak betul. Kalau kau udah punya keluarga, siapa yang punya nanti uang hartamu semua? Ini tidak bisa dipegang. Ya, jadi tidak usah orang Jawa, tidak usah capek, ngoyo, banting tulang banting. Ya, kerja. Nanti Tuhan memberkati, syukur Tuhan. Tidak usah kejar waktu sampai stres. Ya, semoga kita lebih paham
mau isi hatinya Tuhan pada kita di akhir zaman ini, lebih baik kita dikatakan meneliti. Banyak orang membaca dan hidupnya disucikan. Daniel tadi pasal 12 ayat 9 dan 10 baca. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, Ya. sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Jadi akhir zaman ini sudah tidak dimeterai. Terus Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. ya, Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. ini yang penting di akhir zaman. Disucikan, dimurnikan. Orang taat firman itu disucikan. Petrus mengatakan orang yang mentaati kebenaran itu menyucikan diri. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu Nah, kamu menyucikan diri. oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kita kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih persaudaraan. Sekarang, kenapa banyak kali orang Kristen tidak bisa membaca firman, tidak bisa dengar, tak ada apa-apa, tidak ada rasanya apa-apa. Sekedar dia duduk di gereja, apalagi kalau tidak dari awal. Jadi kita datang lebih awal, kan nyaman rasanya. Ya, nyanyi, memuji Tuhan, buka hati. Supaya firman masuk. Nanti kalau sudah baru mulai khotbah 5 menit, baru orang datang. Menenggang kangkung. Apa yang dia dapat? Hah? Kalau tidak, nanti firman itu termeterai. Termeterai. Dengan nyanyian itu kita buka hati. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Itu hati sudah dibuka. Begitu firman Tuhan diberitakan, itu ibarat pesawat landing langsung. Coba kalau kita sudah ibadah, sudah khotbah, baru kita datang. Waduh, apalagi datang lenggang kangkung tanpa Alkitab di tangan. Sepanjang khotbah tidak baca Alkitab. Coba, sepanjang khotbah saya bilang sama orang muda baru-baru, bawa Alkitab ya, baca ya. Kalau orang marah-marah sama pendetanya, oh Pak Pendeta ini kok gini-gini, kamu rugi. Tapi kalau kamu dengar-dengaran, bawa Alkitab, setiap kata yang dibaca, baca kamu. Kalau perlu bawa stabilo, kalau perlu bawa pulpen, itu yang saya lakukan. Garis bawah, oh ini sangat penting. Garis bawah, kasih stabilo. Pulang baca, renungkan lagi. Kalau kamu tidak diberkati, berarti Tuhan bohong. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah bohong. Betul ya? Berbahagialah orang yang menuruti perkataan kitab nubuat ini. Kalau kita baca di Wahyu pasal yang ke 22, aku membawa upahku. Tolong dibaca itu. Ya. Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Dan aku akan membawa upahku. Aku membawa upahku. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi menurut perbuatanmu. Ya toh? Kalau dengar firman Tuhan suruh saya ini, saya lakukan ini. Saya dengar firman, lakukan itu, saya lakukan itu. Maka Tuhan berkata, aku akan membawa upah bagi kamu. Tapi kalau kita tersinggung, marah, ya tidak jadi apa-apa.
Makanya orang Kristen perlu didewasakan secara rohani. Lo bawa Alkitab. Alkitab saya banyak coret-coretnya, stabilonya, tulis di sampingnya. Kalau itu sangat menekankan, saya tulis, saya catat. Kenapa saya kejar firman Tuhan? Kenapa saya suka membaca, mau lari, cepat-cepat dengar, mau waktu saya masih di Gembalakan, masih dulu. Karena saya pernah dengar khotbah seorang hamba Tuhan tahun 1979. Bulan Juni, saya tulis di tanggalnya di samping Alkitab. 23 bulan 6 1979. Pendeta Toteis dari Belanda. Dia bicara tentang nubuat dari Amos. Nanti tidak ada firman lagi. Orang mencari ke sana kemari, ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tidak mendapat firman. Saya catat. Nah, sejak itu saya merindukan firman. Tidak akan mau saya tidak hadir di gereja. Tidak ada alasan. Kecuali sakit. Tidak bisa bangun. Puji Tuhan. Sampai usia saya sekarang ini, ya oleh kemurahan Tuhan, tidak pernah saya terbaring di tempat tidur, tidak bisa dengar ibadah. Dari bertobat sampai hari ini. Puluhan tahun. Kemurahan Tuhan. Semoga Tuhan tolong saya terus bisa seperti ini. Tetap sehat untuk melayani. Ya. Saya catat. Saya garis bawah. Kalau HP saya catat tidak bisa garis bawah. Kalau ini bisa. Stabilo saya. Warna merah, ganti Alkitab sudah berapa? Ya. Makanya baca, harus baca. Kenapa orang tidak bisa baca, tidak bisa melihat, tidak bisa dengar? Dibutakan ilah zaman. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Ya. Yang memalukan. Ya. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Ya. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan. Rasul Paul ini menyampaikan firman. Suatu kebenaran, saudara boleh timbang-timbang selama saya di sini dongeng atau asli. Makanya ada pembaca, ya kan? Terus oleh semua orang di hadapan Allah. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Ya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dibutakan ilah zaman. Kenapa tidak terbuka firman? Kenapa seperti termeteri? Padahal ini akhir zaman dibukakan. Karena ilah zaman ini menutup. Apa itu ilah zaman? Uang, mamon. Semua orang mengejar uang. Nafkah hidup. Uang, uang, uang. Anak kecil pun suka uang. Ini ilah zaman. Sedangkan Tuhan mengatakan tadi, aku datang segera membawa upah. Jadi kalau kita terbuka ini, oh berarti Tuhan nanti datang membawa upah. Orang yang menuruti itu bahagianya nanti ketemu Tuhan. Jangan saudara pikir ini dongeng. Wahyu pasal 22,
kedatangan Tuhan Yesus, dongeng siapa bilang saudara memperingati hari lahir Tuhan? Itu datangnya di dunia. Saudara memperingati hari di mana Tuhan mati di kayu salib. Hari kenaikan, hari kebangkitan. Itu Tuhan juga hari datangnya pasti itu. Dan memberi upah ya kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Kuatkan hatimu, teguhkan, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, bekerja, tidak pikirkan upah di dunia, sebab di tangan Tuhan itu banyak upah nanti. Ya, 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. Jangan sudah. lemah. Jangan lemah. Semangatmu. Jangan patah semangat. Karena ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usaha. Aku mau kuat Tuhan. Aku tidak mau lemah. Aku tidak mau mundur. Aku mau setia. Aku mau melayani Tuhan. Manusia tidak kasih upah. Allah yang kasih upah. Apalagi kalau manusia kasih upah. Luar biasa itu. Ya, itu upah dari Tuhan sebetulnya. Ya, tapi kita menguatkan hati. Kuatkan hati. Ya, jangan lemah. Waduh, susah-susah. Ya, urus ini, urus itu sudah sampai malam. Ya, kuatkan hatimu. Ada upah bagi usahamu. Ya, harus ada usaha untuk maju, naik, meningkat. Ya. Kita baca Yesaya 61 ayat 8. Kan Tuhan datang membawa upah toh? Ya, ini bicara upah. Sebab aku Tuhan mencintai hukum. Ya. Dan membenci perampasan dan kecurangan. Ya. Aku akan memberimu upah. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Upahmu yang tepat. Aku memberi upahmu yang tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Saudara akan dapat upah yang tepat. Matius 10 ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Ya. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Ya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Seorang pekerja patut mendapat upah. Kalau kau melayani Tuhan, menyanyi, memimpin pujian, mengatur, ya, main musik, menjadi kameramen, mengatur audio, multimedia, ya, mengerjakan semua sampai menjadi YouTube, bisa didengar oleh orang banyak. Itu pekerja yang satu hari kelak dapat upah, bukan ditinggalkan pekerjaannya. Walaupun sudah diupahi, ya, kadang-kadang gereja itu jadi seperti majikan, gembala seperti majikan. Jangan, bukan. Ya. Lukas 10 ayat 7, 2 kali ini. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Ya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut dapat upah. Tuhan datang membawa apa? Upah. Jadilah pekerja di ladang Tuhan. Pekerja, ada yang full time, ada yang tidak. Ada upah. Kalau di dunia kita tidak terima dari orang yang mengupahi kita, yang suruh kita kerja, nanti upahnya datang dari Tuhan. Jangan mau mundur. Ini pekerjaan berat, membosankan, mundur aja. Hilang upah, kasih orang lain mahkota itu. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab ia akan nampak dengan api. Ya. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Terus? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dapat upah.
Ya, jadi kalau kita tahan uji, dapat upah. Ya, jangan mundur, banyak suasanya. Aduh, saya mau mundur saja Pak Pendeta. Jangan. Ada upah. Kalau tahan banting, tahan uji. Ibrani 10 ayat 35. Ini orang-orang yang nanti terima upah ketika Tuhan datang. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan meninggalkan imanmu, kepercayaanmu. Karena besar upah yang menanti. Tetap percaya. Terus dibaca. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Tekun. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Iya, Tuhan janji aku datang membawa upah. Terus. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dikatakan Tuhan datang segera, aku datang segera. Hanya sedikit waktu lagi, sedikit waktu. Ya, terus. Dan ia yang akan datang sudah akan ada. Sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangan. Tuhan tidak pernah menangguhkan kedatangannya. Dia datang on time, tepat waktu. Tidak mundur. Kita yang harus bertekun dengan percaya. Kita yang harus bertekun dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan. Terus sampai ayat 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar hidup oleh percaya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Terus. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Katakan sama Tuhan, saya tidak mundur. Saya bukan orang mundur dari percaya. Saya juga tidak mundur dari pekerjaanku, dari pelayananku, dari apa yang dipercayakan Tuhan. Kita bisa kerja karena kita dipercaya. Rasul Paul memberi semangat kepada orang-orang yang melayani dengan dia. Tapi Rasul Paul mengkritik orang-orang yang mundur dari dia. Banyak orang yang melawan Rasul Paul mundur. Sudah bisa baca di surat Timotius. Tapi banyak orang yang setia bersama Rasul Paul dalam susah dan duka. Ya. Waktu Tuhan Yesus datang, aku membawa upah. Luar biasa. Jangan mengundurkan diri dari pelayanan. Setialah. Yang terakhir kita baca. 2 Yohanes cuma 1 pasal ayat 8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Waspadalah, supaya jangan kamu kehilangan apa yang kami kerjakan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspada. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan pada saudara, jangan sampai kehilangan upah. Ya, setialah, tekuni dengan hati yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani, cari yang mana salahnya, yang mana harus betulnya. Seperti itu. Kalau jadi bendahara, hitung baik-baik. Sampai dapat. Kalau hilang kekurangan. Ya, supaya tepat. Setialah sampai akhir. Tuhan Yesus datang segera membawa upah. Yang ketiga kali Tuhan bilang, kasih karunia Tuhan beserta engkau. Hebat. Kalau Tuhan datang di atas awan, kita dijemput masuk dalam pesta nikah. Memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya. 1000 tahun loh. Hebat. Ya. Lalu masuk kota Yerusalem baru. Di mana-mana emas. Kita kayak berenang aja di emas. Kota dari emas tulen. Ya, tidak ada debu. Di sini ada AC ada, kalau lama tidak diservis debu. Acing. Ya, di sana ada debu.
Ya. Sampai masuk kekekalan, selamanya bersama Tuhan. Itu rencana Allah dari awal. Diciptakannya Adam dan Hawa, ditempatkannya di Taman Eden. Sayang Adam dan Hawa, tidak setia dan tidak taat. Ya, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab nubuat ini. Sesungguhnya Tuhan datang segera. Mari kita bangkit berdiri. Setialah sampai akhir. Bertahanlah. Ada upah bagi usahamu. Aku datang segera, kata Tuhan. Jangan mundur. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah, sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tempat yang paling aman ada di dalam firman. Jangan malas datang ibadah mendengar firman. Bawa keluargamu, bawa anak-anakmu dari kecil. Sini sana, banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Siapa yang mau berjaga? Siapa yang mau menghargai firman? Siapa yang mau menuruti perkataan kitab nubuat? Tuhan Yesus segera datang kembali. Buka hati dan menyembah kepada Tuhan. Berterima kasih bisa mendengarkan firman. Tuhan datang membawa upah. Jangan kehilangan upah. Sedangkan kasih minum air seteguk kepada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan. Engkau tidak kehilangan upah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya.
segala. Haleluya, haleluya. Lihat dunia sedang bergelora dunia ini. Yesus segera datang kembali. Firman-Nya dibukakan untuk kita. Firman tidak dimeterikan, supaya banyak orang disucikan hidupnya. Berlindunglah dalam sabda. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan mundur. Jangan mundur dari iman. Jangan mengundurkan diri dari pelayananmu. Sesulit apapun kau mengatasi dengan hikmat Tuhan, upah menanti. Kalau upah dari manusia bisa habis, tapi upah dari Tuhan kekekalan. Oh Rahmasyakarabaya, oh Rahmasyakarabaya, Rahmasyakarabaya, Rahmasyakarabaya. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang lihat dunia bergelora, kedengaran di mana-mana sekarang. Banyak kabar perkawinan sejenis, korupsi besar, orang membutakan ilah zaman. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mencatat, bukan hanya dikertaskan, mencatat di hati kami, dan tidak lupa untuk melakukan. Terima kasih Tuhan menyatakan kepada kami malam ini bahwa Tuhan segera datang pada kali kedua. Semua kami tinggalkan di dunia, tidak ada yang kami bawa untuk pergi ke kota abadi, Yerusalem yang baru. Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus Kristus. Kalau berkat yang terbaik, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah berkat-Nya untuk memuliakan nama-Nya. Dan Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau di segala jalanmu, dan Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya, sehingga engkau bisa menjadi kesaksian bagi banyak kehidupan. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.